Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ya Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Oh Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya mengundang, mari kita sama-sama semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Ini kami para penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan ya Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, oh, kagum hormat, yes, yes, yes Lord, ya Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, oh ku kagum, oh Tuhan, oh ya Tuhan, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, oh, hormat akan Engkau, yes Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami mau katakan ku kagum, kagum hormat akan Engkau. Ya Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, yes, akan Engkau. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh besar, Kau sungguh mulia Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum, yes, kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, ya, akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi kita mau katakan ku kagum akan Engkau Tuhan. Yes, akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji,
mau sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Kami kagumkan Engkau Tuhan. Kiramaya rasyana layara 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 Kirama papa 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 Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Semua mahkota dunia kami mau letakkan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kiramaya rasya Kirama baba 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 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Yes, yes, yes. Woo! Yeah. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan, yes, kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, yes, ajaib dan heran ku kagum. Sekali lagi
mau katakan, Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja. Yes, kita maya rasyid, duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita yang kita kagumi, Allah yang besar. Yes, yes, Kau bertahta Tuhan di atas pujian kami Tuhan. Terimalah puji kami, sembah kami Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Yes, yes, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami sangat merasakannya Tuhan. Dan kami penuh sukacita, kami penuh semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, bertahtalah terus Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau beri yang terbaik hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap kita yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Yes, masih semangat buat bangkit berdiri, amin. Kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Yes, betapa hebat, betapa kuat. Dialah Raja dan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Semuanya kita mau katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes, mari kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya.
betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, oh, oh. Tuhan Allah kita. Mari kita mau serukan namanya lebih dahsyat lagi. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja. Yes, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Semuanya kita mau serukan namanya lebih dahsyat lagi. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk di dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, nama di atas segala nama. Sekali lagi kita mau serukan namanya Yesus. Kita berikan sorak-sorai. Yes, yes, haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Semuanya semangat, amin. Semuanya penuh sukacita, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes, saya percaya Tuhan sangat bangga melihat kita semua memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh duduk. Segala pujian, syukur hanya bagimu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, yes Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
Yesus, kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, ya Tuhan, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku saya mengundang sekali lagi, kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Yes, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Dan kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku sekali lagi memuji-Mu, menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku syukur Tuhan, kami boleh memuji-Mu dan menyembah-Mu. Pagi saat ini kami bersyukur memasuki bulan yang baru oleh anugerah dan kemurahan-Mu dan oleh kecintaan-Mu kepada kami, ya Allah. Terima kasih, berkati kami mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu dan mampukan hamba-Mu. Beri kekuatan yang hamba-Mu butuhkan, dan urapan yang baru yang Kau berikan, dapat menyampaikan pesan yang telah Kau taruh dalam hatinya. Urapi jemaat-Mu dan kami mengikat serta mematahkan segala serangan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah urapan-Mu atas kami semua. Jemaat Tuhan mendengar firman-Mu dan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Sungguh saya bersyukur bisa duduk di sini akan menyampaikan firman Allah. Bulan lalu minggu pertama jadwal saya
saya tidak bisa penuhi ya, karena serangan luar biasa. Saya mau saksikan, saya di tempat tidur itu tidak bisa bangun, saudaraku. Mau bangun itu tidak kuat. Makan tidak suka, tidak makan. Sampai berulang kali Bu Yohan masuk kamar, bangun, makan. Ini sudah jam 10, sarapan dulu. Tidak bisa, tidak selera. Ya, sampai mau makan apa, mau dibelikan, tidak suka. Makan apa saja tidak suka, tidak bisa bangun, saudaraku. Kalau ibaratnya HP itu lowbat, yang geletak aja sudah. Saya rasanya mau dipanggil Tuhan. Sampai saya pamit sama Bu Yohan, Bu, sudah saya tak pulang dulu ya. Sampai gitu saja. Kelihatannya saya mau dipanggil Tuhan. Janganlah, nanti saya sama siapa. Waktu dia bilang nanti saya sama siapa, itu tiba-tiba hati saya tersentak. Istri saya belum siap. Kalau saya tinggal dia sama siapa. Dan betul saya juga mikir, lalu dia sama siapa. Lalu minta doa kepada Tuhan, kemurahan Tuhan. Supaya diberi waktu ya beberapa tahun lagi. Dan Tuhan kabulkan. Tuhan beri saya kesempatan untuk masih bisa khotbah pada pagi ini. Ini mujizat Tuhan. Dan khotbah ini pun saya tidak buat sendiri. Saya jujur, saya dibantu oleh Daniel, Susan mencari ayat ya. Aneh, biasanya mencari ayat tuh bisa minta bantuan Om Google ya, search engine itu ya. Untuk mencari ayat ini di mana itu dibuka langsung keluar. Ini aneh. Google-nya mogok, saudara. Disuruh nyari tidak mau. Ya, tidak ketemu jawabannya. Wah, aneh toh Google kok suruh nyari kok tidak ketemu. Apa wis goblok sekarang Google-nya. Jadi saya ulang-ulang sampai saya pakai handphone. Cari ini Google, tidak ketemu Pak. Cari ini, tidak ketemu loh. Google biasa apa macet apa juga ijek lobet seperti saya. Akhirnya saya panggil Daniel sama Susan, tak suruh nyariin. Terus saya bilang, Bu, catat ayatnya, catat sama Bu Yan. Sudah, semua sudah ya. Saya pergi ke laptop, saya buka laptopnya hang. Tidak mau, itu tulisan, ditulis itu bisa loncat-loncat. Jadi misalnya ada apa ya, ada A, P-nya diketik, tidak mau keluar. Tiba-tiba hang, laptop yang sudah saya pakai lama, jalan baik itu tiba-tiba hang, tidak mau. Diketik P, tidak mau keluar. Ya ada apa? Diketik P, tidak mau keluar. Ketik lagi, tiba-tiba hang. Nanti sudah ketik, ada apa? Tiba-tiba hilang sendiri tulisannya. Loh ini piye toh? Ya, sudah gitu dicari ke Daniel ya. Daniel yang cari ayat bisa ketemu. Bantu catati, sudah dicatati Bu Yohan. Saya mau pakai, saya buka laptop. Catatannya itu hilang. Tidak tahu kemana. Sampai sekarang belum ketemu. Tapi untung Bu Yohan punya serep ayat-ayat yang dia tulis tadi ada serepnya. Ya sudah saya pakai itu walaupun sebagian belum ketemu sampai sekarang. Jadi saya ini betul-betul mengalami serangan yang luar biasa. Ya, laptop hang, catatan hilang. Saya ini bilang kenapa ya kok sepertinya saya itu tidak boleh khotbah. Ada yang menghalangi, tidak boleh khotbah. Tapi terus Daniel, Susan mendoakan saya, Bu Yohan mendoakan saya, puji Tuhan saya kuat kembali. Saya bilang nanti minggu depan saya mau khotbah. Nah sudah kuat, sudah dalam nama Yesus kuat. Jadi walaupun agak lemah, saya kuat untuk naik, untuk duduk di sini menyampaikan firman Tuhan tentang Abraham, bapak orang percaya. Ya ini mesti khotbahnya bulan lalu, minggu pertama, tapi tidak bisa jadi khotbahnya karena
banyak yang hang, laptop hang, tulisan hang, apalagi hang, hilang dan sebagainya. Bahkan laptop itu kalau sudah di save itu dibuka lagi masih ada. Ini sudah dapat separuh lebih saya save, saya tutup laptopnya, bikin saya teruskan besok. Aneh, waktu besok saya buka laptopnya, catatannya laptop hilang. Yang sudah di save itu bisa hilang, tidak tahu kemana ya. Biasanya bertahun-tahun kalau sudah di save dibuka lagi ya ada di situ catatannya. Ini sudah di save, disimpan, dibuka, hilang. Loh ini piye toh, kok serangannya begitu hebat. Tapi ya puji Tuhan akhirnya bisa jadi seperti yang saya mau sampaikan. Saat ini Abraham, bapak orang percaya. Nah, ini kok belum jalan. Nancapnya gimana tadi? Tolong tancapannya Daniel. Nancapnya sudah betul belum itu remote-nya? Ditancapkan di mana tadi receivernya? Keliru itu tadi, nancapkan Daniel. Ini nih remote-nya. Nah, makasih. Beberapa alasan mengapa Abraham itu kok disebut orang percaya itu, apanya yang percaya? Ya, dia disebut bapak orang percaya. Ya, kita mau lihat beberapa alasan. Saya menemukan paling tidak ada 3 macam alasan mengapa Abraham disebut bapak orang percaya. Mari kita lihat yang pertama. Maaf. Alasan yang pertama adalah ketika Allah berfirman, Abraham percaya. Kejadian 15, 56 dan Roma 4 ayat 18. Disebut bapak orang percaya karena ketika Allah mendengar, Abraham percaya. Ketika Abraham mendengar firman Allah, dia percaya. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka berfirmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Ini kuncinya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Allah berfirman, Tuhan percaya kepada Tuhan. Ya. Juga Kejadian 4 ayat 18, perhatikan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya ingin menggarisbawahi sebab
sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Waktu itu umur Abraham 99 tahun dan umur istrinya 89 tahun, 90 tahun kurang 1. Jadi tidak ada dasar untuk berharap punya anak. Ya, tidak ada dasar untuk berharap punya anak. Karena suami istri ini sudah tua. Sarah 89, Abraham 99 tahun, dan Sarah adalah wanita yang mandul. Sudah 89 tahun belum punya anak. Dan Abraham juga Sarah ini juga sudah mati haid, ya. Jadi alasan punya anak itu aneh sekali. Janji Tuhan, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tetapi keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Jadi janji Tuhan itu janji yang mustahil. Tuhan berjanji, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi karena Abraham mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati anak cucunya berlimpah-limpah. Anak cucunya diberkati Tuhan. Jadi orang yang taat firman, mendengarkan firman, itu anak cucunya akan diberkati. Kalau saudara, bapak dan ibu yang taat firman, itu anak-anak cucumu akan diberkati Tuhan dalam hidupnya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, ya, bukan Abram, bapak orang percaya, tapi Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Jadi Tuhan janji kamu akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Walaupun dia umur 99 belum punya anak. Istrinya sudah mati haid, mandul mati haid sekalian. Dan Abraham secara manusia terlalu tua untuk punya anak, ya. 99 tahun belum punya anak. Yaitu alasan yang pertama. Mengapa Abraham disebut bapak orang percaya? Karena dia percaya apa yang mustahil meskipun tidak ada alasan untuk berharap. Ya, ada pujian yang berkata, ku yakin akan firman-Mu Tuhan, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Ya, selama bumi ini matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Itulah keyakinan Abraham. Meskipun tak ada alasan untuk berharap, tapi selama matahari bersinar, dia yakin mujizat tetap ada. Amin, saudaraku. Selama bumi berputar, matahari bersinar, mujizat Tuhan tetap ada. Amin. Jadi jangan pernah berhenti atau menyerah kepada Tuhan, ya. Jadi kita tetap percaya meskipun tidak ada alasan untuk saudara bisa punya rumah. Mungkin sudah sekian puluh tahun belum punya rumah, ya, sampai sekarang terus jadi kontraktor, ya. Kontraktor itu bukan bangun rumah, kontrak terus rumahnya. Jadi tiap berapa tahun kontrak, ganti kontrak, itu kontraktor. Tapi mungkin satu saat setelah bosen jadi kontraktor, saya mau berdoa punya rumah sendiri. Tapi gimana ya? Saya enggak punya uang. Ya, itu. Meskipun tidak ada alasan untuk berharap, berharaplah juga kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkuasa mengadakan mujizat dalam hidup saudara.
minggu lalu siapa itu Pak Jerry ya mengajarkan lagu. Tak pernah Tuhan janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tak pernah Tuhan janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada saat kita menyembah, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, meski Sarai istrinya tidak percaya, Abraham tetap percaya ya. Dibilang mau punya anak seperti pasir di laut, keturunannya akan menjadi banyak seperti bintang di laut. Abraham percaya, tapi istrinya tidak. Kejadian 18 ayat 2. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sudah mati haid, sedangkan tuanku sudah tua. Jadi Sarah ketawa, tidak percaya. Tuhan bergurau, ya, Tuhan bergurau. Mana mungkin aku sudah 89 tahun birahi kepada suamiku yang sudah tua. Tidak ada dasarnya untuk berharap. Tidak mungkin ya, orang sudah 99 tahun bisa punya anak, saya sudah 89 tahun bisa hamil ya. Tidak mungkin. Tertawa Sarah, tertawa dalam hati. Lucu ya. Tidak mungkin Tuhan bercanda ya. Aku sudah tua. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa ya. Tidak bisa bantah kepada Tuhan, memang Sarah tertawa. Tidak percaya di hari tuanya 89 tahun dia akan hamil ya, akan punya anak, tidak mungkin. Tuhan bercanda ya. Tapi kita tahu bahwa akhirnya itu jadi kenyataan. Sarah betul-betul hamil dan usia 100 tahun Abraham punya anak, yaitu Ishak yang lahir di hari tuanya. Ya itu tadi. Jadi Abraham tetap percaya walaupun istrinya tidak percaya. Ya kadang-kadang suami itu butuh dukungan istri. Tapi kalau istrinya tidak percaya, itu beban berat bagi suami untuk percaya. Tapi Abraham tidak, meskipun istrinya tidak percaya, tidak mendukung, malah ditertawain. Tapi Abraham tetap percaya. Maka itu dia disebut bapak orang percaya. Karena dia walaupun tidak mendapat dukungan dari istrinya, dia tetap percaya firman Tuhan, tidak goyah. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, meskipun istrinya sudah mati haid, istrinya sudah tidak birahi lagi, tidak punya birahi lagi, tetapi Abraham tetap percaya janji Tuhan akan menjadi kenyataan. Dia percaya ada mukjizat.
Gimana lagunya kemarin dinyanyikan? Aku percaya ada mujizat. Gimana Dan awalnya? Mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Ada di laptop, ada. Kalau ada ditayangkan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Atasnya, Tuhan jadi andalanku. Tolong dibantu Dan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin, saudaraku. Amin. Saudara percaya ada mujizat, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Masih ada mujizat untuk saudara, ya. Jangan berkata tidak mungkin atau mustahil atau tertawa dalam hatimu. Sarai tertawa, Tuhan bilang kamu tertawa. Tapi akhirnya menjadi kenyataan. Ya, dia hamil betul-betul melahirkan Ishak dan anak cucu Abraham menyebar ke seluruh dunia. Nah, yang ketiga, orang pertama, dia orang percaya kan dia adalah orang pertama yang membawa perpuluhan kepada Imam Malkisedek. Tidak dikenal, ya tidak banyak dikenal nama Malkisedek, tapi kalau menurut kisahnya firman Tuhan, dia orang yang luar biasa. Mari kita lihat Kejadian 14 ayat 18. Siapa Melkisedek ini? Melkisedek Raja Salem, Raja Damai. Ya, kita tahu Raja Damai itu siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada Raja Damai yang lain kecuali Raja Damai, Tuhan Yesus. Membawa anggur, roti dan anggur. Ini gambaran dari perjamuan suci. Dan ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Imam yang agung, maha tinggi. Imam Allah. Ya, siapa itu Melkisedek? Ibrani 7 ayat 1. Sebab Melkisedek itu adalah Raja Salem, Raja Salem atau Raja Damai, dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ya, memberkati Abraham. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, semua jarahan yang dia dapat dari musuh-musuhnya. Menurut arti namanya, Melkisedek itu pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai sejahtera. Ya. Jadi Melkisedek ini gambaran dari Tuhan Yesus. Lihat ayat 3. Ia tidak berbapak dan tidak beribu, tidak bersisilah, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya silsilah, karena dia adalah anak Allah yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Hidupnya kekal. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Dijadikan sama dengan anak Allah. Siapa anak Allah? Tuhan Yesus. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya, sampai kekal. Ya, Tuhan Yesus imam Allah, imam agung, imam yang maha tinggi. Jadi Melkisedek ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus, anak Allah, Raja Damai. Ya, imam yang kekal selama-lamanya. Kepada Melkisedek, kepada Tuhan Yesus, Abraham memberikan perpuluhan. Dan dia diberkati Tuhan. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Diberkati oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Karena Abraham membawa perpuluhan, hidupnya diberkati Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi Melkisedek gambaran Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati Abraham dengan berkat Allah yang maha tinggi, berkat pencipta langit dan bumi. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya,
menurut nama artinya, ya ini sudah tadi. Ya, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, tapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sebelum kita nanti berdoa untuk kita sudah mendengar firman Tuhan dan akan membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Ketaatan akan perpuluhan membawa mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Pertama kita lihat janda Sarfat, hidupnya dan putrinya, putri tunggalnya dipelihara Tuhan sampai musim paceklik lewat, Tuhan peliharakan. Ya, gandum yang tinggal sekepal dimasak tidak ada habisnya, dan minyak sedikit dalam buli-buli dituang tidak ada habisnya. Mujizat pemeliharaan terjadi dalam hidup janda Sarfat. Naaman taat dan sakit kustanya disembuhkan oleh Tuhan. Petrus taat dan mengalami kelimpahan yang besar. Ketika dia menarik jalannya penuh ikan sampai hampir koyak dan harus dibantu oleh teman-temannya. Tapi pagi ini saya mau tambahkan lagi, Abraham taat dan anak cucunya diberkati Tuhan. Maka ada istilah berkat Abraham, berkat anak cucu, berkat Ishak, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Itu menjadi apa ya? Menjadi ikon ya dalam dunia dunia gereja kita, dunia kekristenan, ya. Berkat anak cucu, berkatnya Abraham, Ishak dan Yakub itu menyertai orang-orang percaya. Diberkatilah engkau dengan berkat anak cucu, diberkatilah engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, menyertai mereka. Diberkati Tuhan anak cucu Abraham, anak dan cucunya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Ini kisah nyata, terjadi di Surabaya. Saya punya rekan pendeta di Jawa Tengah ini yang diundang pelayanan di Surabaya. Temannya di Surabaya ini pemimpin kur, pemimpin paduan suara di sebuah gereja besar di Surabaya. Tetapi bertahun-tahun dia melayani Tuhan, hidupnya selalu kekurangan. Ya, sampai di rumahnya itu WC saja tidak punya. Jadi kalau mau ke belakang itu harus ke sungai. Ya, bedeng-bedeng di tepi sungai itu. Nah, saudaraku, teman saya dari Jogja ini melayani di Surabaya. Dan dia bertanya, kamu kok melayani Tuhan bertahun-tahun kok enggak ada kemajuan ya? Maksudnya gimana? Lah ini rumahmu WC saja tidak punya. Masa kamu pelayan Tuhan WC saja tidak punya ya? Itu. Nah, terus waktu itu bawa pendeta dari Jogja khotbah tentang perpuluhan. Bagaimana mengubah nasib ekonomi kita supaya belajar membawa perpuluhan. Dia bilang, Pak, maaf Pak, saya enggak bisa bayar perpuluhan. Bukan saya enggak mau. Tapi begini Pak, gaji saya itu jangankan dipotong perpuluhan, tidak dipotong saja tidak cukup Pak. Oh ya, gajimu berapa? Ya 5 juta Pak sebulan. Masa enggak cukup? Ya kalau hanya untuk makan cukup Pak. Tapi ya ini ada satu dosa yang namanya, coba ya mungkin ada di sini. Ya, alasan perpuluhan yang kedua, kalau kita taat,
maka Tuhan akan membuka segala pintu langit, yaitu pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pemulihan, dan lain-lain. Tapi ada dosa yang tidak membuka tapi menutup pintu langit, yaitu dosa tidak membawa perpuluhan pada Tuhan. Menutup pintu langit, pintu berkat tertutup, pintu kebahagiaan tertutup, pintu kesehatan tertutup. Dan ada lagi satu dosa yang tidak enak, dosa yang membuka pintu pengeluaran, jadi boros. Bapak tadi yang pemimpin PUR ini melayani Tuhan puluhan tahun, tapi rumahnya WC saja tidak punya. Karena apa? Banyak pengeluaran. Dia bilang kalau 5 juta makan cukup, tapi Pak, tiap bulan itu banyak pengeluaran. Apa misalnya? Coba anak saya itu hampir tiap bulan sakit, boros pengeluaran. Terus istri saya tiap bulan ke dokter. Mosok toh? Iya, ada saja. Bulan ini flu, bulan depan batuk, bulan berikutnya panas, bulan berikutnya apalagi, terus tiap bulan itu. Kalau anak sehat, istri sehat, mertua masuk rumah sakit, pengeluaran terus boros. Kalau tidak ada yang sakit, TV-nya pedot, atapnya bocor, panggil tukang, beli material, bocor lagi Pak. Jadi akhirnya pengeluaran berapa, gaji saya berapapun tidak cukup. Terakhir bos saya baik, sudah dinaiki 10 juta, tetapi tetap Pak tidak cukup, boros pengeluaran yang tak terduga itu loh. Oh, lah mbok coba kamu itu bawa perpuluhan, mosok kok hidup kok boros itu. Lah ya itu Pak, saya mau bawa perpuluhan, tapi tidak bawa perpuluhan saja sudah kurang Pak. Lah ya makanya coba dulu. Akhirnya Bapak Pendeta pulang, dia pikir ada baiknya ya saya coba, bener enggak perkataan Pak Pendeta itu. Baiklah, bulan depan saya sisihkan 10 juta, dia sisihkan 1 juta untuk perpuluhan. Dan keajaiban demi keajaiban terjadi, saudaraku. Suatu pagi dia terlambat kerja, dia naik motor cepet-cepet, tapi di ujung gang ada teman dia, namanya Pak Wahyu. Ya maaf ya Pak Wahyu, ini kebetulan saja namanya sama. Pak Wahyu manggil dia, ini namanya Pak Weli, Pak Weli, Pak Weli, Pak Weli. Ada Pak Wahyu. Ini Pak, mampir sebentar, enggak bisa, saya sudah terlambat. Enggak apa-apa, 1 menit saja Pak. Ya. Akhirnya Pak Weli mampir di terasnya Pak Wahyu. Kata Pak Wahyu, tahu enggak rumahnya Pak Markus itu mau dijual. Wah, wong kan mandek kok cuma ditekoki rumahnya Pak Matius mau dijual, tahu apa enggak? Saya kan bukan maklar rumah, saya kan tidak tanya mau beli rumah. Iya Pak, mau dijual, Bapak tahu ya? Dan mintanya 500 juta Pak. Nah minta 500 juta, 100 juta aja saya enggak bisa beli kok. 500 juta ya. Sudah ya. Saya kesusung, sudah terlambat mau kerja. Ya wes Pak, jangan lupa ya, rumahnya Pak Matius mau dijual, harganya 500 juta. Iya. Wes ngomong wes, dia bilang. Sudah, dia berangkat kerja. Juga tidak kebetulan siang harinya ada teman ngobrol waktu makan siang. Pak Matius tinggal di mana? Di daerah mana? Cokro Kembang. Oh iya situ ya, bagus ya daerahnya, bagus.
banjir enggak Pak? Oh enggak pernah banjir situ. Oh Pak Wahyu tahu enggak ada rumah mau dijual daerah situ? Harganya berapa kira-kira? Ya tidak kebetulan tadi pagi saya dipanggil-panggil sama Pak Wahyu, dikasih tahu ada rumah mau dijual harganya 500 juta. Di mana? Ya di Cokro Kembang. Oh Pak, kalau gitu nanti sore saya tak ikut Bapak ya, mau lihat rumah itu. Ya enggak apa-apa, tapi nanti pulang kerja. Ya pulang kerja, temannya itu ikut Pak Matius ke Cokro Kembang dan melihat rumah itu. Dia senang. Ketemu sama Pak Weli. Mana Pak Welinya? Oh ini Pak Weli rumahnya mau dijual. Iya. Minta berapa? 500 juta. Ya sudah, nego. Akhirnya nego, deal. Berapa? 400 juta dilepas. Nah, ini Pak Wahyu, ya maaf, Pak Matius yang nawarkan, dia dapat komisi. Berapa? 5%. 5% dari 400 juta, 20 juta. Ya, lebih banyak dari gajinya 1 bulan. Dia kasih per bulan 1 juta, dikembalikan Tuhan 20 juta. Jadi ya sudah berlipat kali ganda dari yang dia berikan. Tidak kebetulan. Setelah itu dia mengalami hal yang sama. Ada rumah mau dijual, bisa deal. Sehingga penghasilannya menjadi berlipat ganda, lebih besar dari gajinya 1 bulan. Dan dari itu dia tidak lagi harus ke bedeng untuk BAB ya. Dia rumahnya ada WC-nya. Dan dia tidak kekurangan lagi. Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Nah, saudara, ada dosa yang membuka pintu pengeluaran, pintu boros. Jadi kalau anak saudara tiap bulan sakit, istri saudara tiap bulan sakit, mama saudara tiap bulan sakit, mertua saudara tiap bulan sakit, coba introspeksi. Sudahkah beres perpuluhan kita di hadapan Tuhan? Sebab dosa itu akan membuka pengeluaran, pintu pengeluaran dibuka Tuhan, ibaratnya seperti dapat panen ditaruh di dalam kantong yang bolong. Jadi gaji saudara itu kantongnya bolong. Kalau kantong bolong, berapapun masuk, berapapun keluar. Semua masuk, semua keluar. Padahal janji Tuhan apa? Kalau kita taat firman Tuhan, berkat bulan ini belum habis, berkat bulan depan sudah masuk. Artinya apa? Kantongnya tidak bolong. Yang disimpan itu rapat, tidak keluar. Bahkan yang disimpan belum habis, panen yang baru, hasil yang baru, gaji bulan baru sudah masuk kembali. Ya, itu. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sebelum kita berdoa. Tolong pemuji bisa naik kembali membantu kita menyanyikan pujian ini. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada.
Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku tetap pegang janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ya, mari kita belajar seperti Abraham. Meski tak ada alasan untuk berharap. Istrinya sudah tua, sudah mandul, dia sudah umurnya hampir 100 tahun. Ya. Istrinya sudah layu, sudah mati haid ya. Tidak ada alasan bisa berharap punya anak. Tapi Abraham tetap percaya dan dia mengalami mujizat Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah berkata tidak ada alasan untuk berharap. Apapun yang Tuhan berfirman kepadamu, pegang, percaya. Meski tak ada alasan untuk berharap, tetap percaya dan mujizat Tuhan akan terjadi hari-hari ini dalam hidup saudara. Amin. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan,
ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bapak Abraham disebut sebagai Bapak orang percaya karena dia percaya akan firman-Mu. Meskipun istrinya tidak percaya, dia tetap percaya. Bahkan dia menjadi teladan percaya bagi orang-orang yang membawa perpuluhan kepada Tuhan. Bagaimana Allah memberkati dia dengan anak cucunya yang berlimpah. Berkat anak cucu terjadi dalam hidup Abraham. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub terjadi dalam hidup orang-orang yang taat kepada firman-Mu. Pagi ini ajar kami taat Tuhan, supaya tidak menutup pintu langit dan membuka pintu pengeluaran dalam hidup kami, sehingga kami punya kantong menjadi bolong Tuhan. Semua yang masuk tersedot keluar, tercurah keluar. Tidak ada yang tersisa, semua habis karena kebocoran Tuhan. Jadi pemborosan yang tidak ada hentinya. Tiap bulan banyak pengeluaran, sehingga berapapun yang masuk semuanya keluar karena dosa yang membuka pintu keborosan. Tuhan, ampunilah kami. Ajar kami Tuhan mencobai Engkau dalam hal perpuluhan. Mencoba apa benar firman yang Kau katakan. Dan melihat mujizat Allah yang membuka pintu kelimpahan dan menutup kebocoran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati firman-Mu, menjadikan kami orang percaya seperti Abraham dan mengalami berkat anak cucu, berkat Abraham, Ishak dan Yakub terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, memuji nama-Mu dan berdoa mengucap syukur buat berkat anugerah Tuhan yang limpah, yang luar biasa, mujizat yang ajaib yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat-Mu yang luar biasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dapat membawa perpuluhan dan persembahan nanti di kotak di depan waktu Bapak Ibu keluar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua dan semoga setelah firman ini hidup saudara berubah dengan ajaib dan luar biasa. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang gajinya tidak cukup. Semua karena berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat berkat firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini. Dan sebelum saya menyampaikan akan pengumuman, kita akan bersama-sama mendoakan saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan Juni. Dan saya mengundang Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Juni untuk bisa maju ke depan. Yang pertama ada Ibu Yeremia. Kalau ada silakan bisa maju ke depan. Lalu ada Bapak Alwi Gamaliel Firdaus. Lalu Bapak Yusuf Yuhananto. Lalu Saudari Kayla Krisopras Yuhananto, Ibu Lim Gyoktin, Ibu Yusong Ing, lalu Bapak Samuel Christian, Saudari Teda Tertia Saputri, Saudari Veronica Edelin Ervianto, dan Saudara Vanuel Mingjen. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang hadir saat ini, silakan bisa maju ke depan, kita akan mendoakan bersama-sama. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang juga berulang tahun dalam bulan Juni, tapi maaf kalau namanya belum masuk di dalam watak jemaat, bisa maju ke depan, kita akan
doakan bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita mau berdoa buat saudara-saudari kita yang boleh berulang tahun di dalam bulan Juni. Bapak di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, secara khusus buat saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun di dalam bulan Juni. Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang terus memberkati kehidupan mereka, menuntun kehidupan mereka, dan menyertai kehidupan mereka. Tuhan, menjadikan apa yang menjadi impian di dalam kehidupan mereka itu menjadi kenyataan, karena kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah saudara-saudara kami Tuhan boleh diberkati dengan kesehatan, dengan umur yang panjang Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu tercurah buat mereka semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat hari kelahiran mereka. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mulia berkat melimpah serta mulia. Berkat melimpah. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati semua ya. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Masuk. Selamat ulang tahun. Ya, saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Untuk informasi yang pertama, ibadah Reon Sekta minggu depan di tanggal 9 Juli 2023 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Immanuel Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Kemudian setelah ibadah raya hari ini akan diadakan rapat pembubaran panitia retreat dan kami mengundang seluruh anggota panitia retreat untuk bisa menghadiri acara tersebut. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih ataupun juga mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan, tanpa persembahan serta persepuluhan nanti dapat dimasukkan ke dalam kotak yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama untuk kita boleh pulang dengan membawa berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini untuk kami boleh bersama-sama berkumpul bersekutu untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan, dan kami boleh diberkati oleh berkat firman-Mu Tuhan yang membuat iman kami Tuhan, pengenalan kami kepada Tuhan boleh semakin bertumbuh dan kuat di dalam Engkau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semuanya percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Ya, selamat pulang dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.